Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdir, dimudahkan langkah kita, digerakkan dari tempat tinggal kita masing-masing, dikumpulkan di salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Gede Al-Arifiyah, dalam rangka kita melaksanakan rangkaian safari Maulid hari ke-27. Semoga apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bahagia, menjadikan bangga yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga yang kita lakukan malam ini dijadikan Allah sebagai amal hasanat, amal solih ingkang makbulan kagem kula panjenengan sedaya insyaallah, Allahumma amin. Oleh sebab itu semua, apa yang menjadi harapan kita semuanya, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, bibarakatil majlis ini, Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho, Allah kabulkan untuk kita semuanya insyaallah, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semuanya yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah, Allahumma amin. Pertama-tama kita mari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, para guru kita semuanya, masyayikh kita yang ada di hadapan kita semuanya ini, terkhusus kepada beliau Kiai Muharramain dan semuanya para masyayikh yang hadir di majelis ini atau yang belum sempat hadir di majelis ini, Allah berikan panjang umur fi taatillah wa rasulih, Allah berikan kesehatan zahir wa batin, afiah yang sempurna, Allah bahagiakan Allah bahagiakan hatinya, Allah sehatkan jasmaninya insyaallah, Allahumma amin. Mohon maaf, saya rasa ini tadi masih jam 9, ternyata sudah setengah 11. Biasanya setengah 11 ngeten pun wangsul niki. Niki setengah 11 tasik ngadeg ngeten niki. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali sebetulnya saya mau cerita, tapi ada halangan lagi. Sponsornya harus keluar lagi. Sponsor yang disampaikan oleh guru saya Al Ustadz Al Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf, beliau mengatakan antum jelaskan kepada mereka semua. Dan ini tadi saya lihat Mbak Yai siapa ini? Yang enggak ngopi ini siapa? Ada 3 ini Mbak Yai yang enggak ngopi, 4 yang enggak ngopi. Jadi sponsornya harus lewat. Mohon maaf para jamaah safari Maulid yang biasanya mendengarkan kalimat ini, jangan sampai bosen ya. Nek bosen ditutup aja kupinge wis. Ya. Nah, ini bagi beliau-beliau ini ada kewajiban saya yang harus saya lakukan untuk menyampaikan, bukan menggurui, bukan menceramahi, cuman menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru saya yang mulia Al Ustadz Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf. Sampaikan kepada mereka semua, kenapa kok disuguhi kopi? Ya, insya Allah ini sedaya sampun angsal kopi niki. Nek dereng kula tak komplain teng rencang-rencang nggih. Niki wau komplain niki Mas Juludul Mustafa ingkang ngurusi kopi. Wonten bapak ingkang ngajengi mboten kebagian gelas, lemone mboten kebagian, kopine kebagian tapi lemone kelewatan. Nggih, ngapunten nggih, tidak ada unsur kesengajaan. Beliau mengatakan waktu saya meminta izin kepada beliau untuk rangkaian safari Maulid tahun ini diberikan kopi kepada seluruh jamaah. Kenapa kok harus kopi? Kok enggak teh? Atau mungkin sirup? Atau mungkin es? Kalau es untuk saya khusus ini ada 1 botol besar ini es khusus untuk saya. Kenapa kok harus kopi? Karena saya izin. Bagaimana Beb kalau jamaah safari Maulid diberikan kopi? Ya khair, bagus. Kemudian beliau mengambilkan 1 kitab yang berjudul Tadhkirunas yang disusun oleh Al Habib Al Imam Al Habib
Ahmad ibn Hasan Al-Attas. Beliau merupakan sohib, sahabat, teman daripada Sohibul Maulid Simtud Duror. Di dalam kitab itu dituliskan dari guru fatah beliau, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas guru fatah daripada Sohibul Maulid Simtud Duror, dan juga guru fatah dari Al-Imam Al-Habib Ahmad ibn Hasan Al-Attas. Beliau Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas bercerita, ada seorang minas sholihin yang bernama Sayyid Ahmad bin Alwi Al-Gudaimi. Beliau yaqodotan berjumpa secara sadar dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyid Ahmad meminta satu hadis yang tidak pakai perantara, jadi langsung daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyid Ahmad Al-Gudaimi. Perkara ini, penerimaan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyid Ahmad Al-Gudaimi, tidak dipercayai orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah, para wahabi dan lain sebagainya, para teman-temannya itu tidak percaya. Mana ada hadis tidak pakai perantara, semua hadis pakai perantara. Biarkanlah mereka, tidak apa-apa, karena punya pendapat ya silahkan. Kalau mencari pembenaran, dan duduk bareng di sini kita ngobrol bersama. Kalau mencari dalil untuk yang sulit untuk mencari dalil, maksud saya sulit untuk melayani orang-orang semacam ini, karena dia pemikirannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi dia mencari pembenaran untuk pendapatnya. Ini yang tidak perlu dilayani. Apa yang diberikan oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas permintaan Sayyid Ahmad Al-Gudaimi? Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu hadis dengan 3 isi. Yang pertama, nyun sewu, barang siapa yang ada aroma kopi di dalam mulutnya, barang siapa yang ada aroma kopi di dalam mulutnya, malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngopi tok, duduk manis, boten damel, gak ngorai gelas, orang bayar, ngopi tok disuwunaken ngapura kalian malaikat datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Penak nopo penak? Tapi nyun sewu kula wangsuli malih niki, tidak berlaku hadis ini jika disandingkan dengan yang namanya rokok. Es guyu kabeh. Gak penak beb, gak CS be aku iki. Hadise ngoten lho. Mboten penak niki kali rokok. Ndak berlaku. Hadis ini tidak berlaku jika disandingkan dengan yang namanya rokok. Ndak berlaku. Ya nggih. Jenengan badhe protes, monggo angsal mawon, wong protes mawon. Perkara ditanggapi kali mboten nggih wallahu a'lam. Nggih. Nggih. Halo. Gimana ngoten? Yang perlu digarisbawahi, pertama mungkin nyun sewu mohon maaf dulu di tempat saya mengadakan kegiatan majelis khusus untuk ibu-ibu. Pembacaan sholawat fatih dengan surat waqiah, sholat fatih 100, waqiah 1 kali dilakukan ba'da sholat asar setiap hari Jumat. Kemudian saya suguhkan kopi, tidak ada yang minum, Kulo tangleti, lho Bu ngapunten, mboten ngunjuk kopi, mboten. Kulo darah tinggi, wonten sing mastani napa perutnya sebah dan kembung dan lain sebagainya. Ngapunten. Riyen dulu saya merupakan penggemar teh. Saya bukan penggemar kopi. Karena ketika saya minum kopi perut saya sebah. Mohon maaf, ketika panjenengan minum kopi sebah itu ada obatnya. Kopinya dicampur dengan jahe, insya Allah tidak sebah. Nah, dan ini sudah dicampur oleh teman-teman dengan yang namanya jahe. Bukan hanya jahe, ditambah serai, ditambah lagi cengkeh, ditambah lagi kayu manis, promosi ini. Pokoknya kopi ini rodok benten lah. Saya tidak mengatakan istimewa, rodok benten. Nggih, benten kali putih, kali kagungan panjenengan, kopinya berbeda. Nah, terus bagaimana yang orang mengatakan saya punya darah tinggi, saya punya jantung? Ngapunten. Hadisnya tadi apa? Barang siapa ada aroma kopi di dalam mulutnya, maka dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lale aroma kopi mawon nyon sewu sak seruput kedik kados kagungan kula niki wau kantun kedik niki kula minum ping 3 setitik boten langsung ditelen, jangan langsung ditelan, diputer dulu di dalam mulutnya, dikemu bahasanya orang Jawa, dikemu kemudian ditelen. Nah ketika sudah dimasukkan di dalam mulut terus diputer di dalam mulut maka aromanya akan menyebar. Yang hadisnya ini yang dicari apa? Aroma kopi, bukan jumlah kopi. Lalek sak ceret wau jenengan telasne nggih nyon sewu jantung nggih. Soalnya koncone gak dibagi. Lah nggih sak ceret ditelasne. Seceret iki sejane dados kali dosa napa pinten lah niki ditelasne piyambak. Lah ngapunten nek stroke napa pundi ya kula mboten tanggung jawab. Wong hadise namung aroma kopi kok yang dicari. Iya. Aroma kopi, barang siapa yang ada aroma kopi di dalam mulutnya maka akan dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu, dimintakan oleh malaikat ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah kegiatan ngopi semacam ini akan dilakukan setiap tahunan kalau berjamaah bareng-bareng banyak ini. Tahunan setiap Rabiul Awal, setiap kegiatan majelis safari maulid akan disuguhkan kopi. Kula mboten ngopi, nggih mboten napa-napa. Kewajiban saya cuman memberitahukan kepada panjenengan ada satu cara yang sangat enak bagi panjenengan yang merasa dosanya banyak kados kula niki dosane kathah. Makanya ketika saya mendengar kalimat ini daripada guru saya, dulu saya sebah minum kopi, akhirnya saya katakan dalam diri saya tidak peduli. Ketika menurut saya sebah, saya tidak peduli. Yang penting saya dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kula rumangsa dosa kula kathah. Nek sing dosane mboten patek kathah, nggih mboten napa-napa. Terus ingkang kaping kalih, di dalam satu hadis ini ada 3. Yang pertama tadi, barang siapa yang ada aroma kopi di dalam mulutnya, maka malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barang siapa yang menggunakan tasbih, menjadikan tasbih ini sebagai sarana untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaan berhenti tidak berputar tasbihnya ini, dengan kata lain mungkin tertidur, dengan catatan orang ini tasbihnya tidak terlepas dari tangannya, maka orang ini masih dihukumi orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan tasbih meskipun tilem ngeten iki, dengan catatan tasbihnya tidak terlepas dari tangannya, maka orang ini dihukumi orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2. Yang nomor 3, barang siapa yang kunjung, barang siapa yang ziarah kepada walinya Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, dihukumi orang yang ibadah, dihukumi orang yang sholat sampai tulangnya patah-patah. Wali. Nah tadi ada obrolan di rumahnya Mbak Yai Muharramen tadi, ada wali dan lain semua ngobrolkan masalah wali. Kita cari wali yang jelas saja, yang sudah nyata. Sunan Ampel, mungkin yang di mana di Kuncen, nggih, Mbak Yai Anom Besari, nggih, dan lain banyak. Masih banyak sekali wali-wali. Kita ziarah ke sana. Kita jadikan ini sebagai aktivitas yang sifatnya rutin bagi kita untuk menyambung tali dengan walinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita ketika ziarah kemudian kita berada di hatinya wali Allah tersebut, ketika Allah pandang walinya, bukan yang dipandang jasadnya akan tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya para walinya Allah. Siapa tahu di dalam hatinya walinya Allah ada nama kita. Bagaimana posisi kita ketika kita dipandang oleh Allah? Hatinya wali ini ada nama kita. Mungkin hatinya yang al-simi Allah alam, insyaallah kita akan mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Allahumma amin. Tiga hal yang diberikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyid Ahmad Al-Ghudaimi, dan itu kita lakukan, salah satunya adalah meminum kopi. Dan ini kewajiban saya melaksanakan daripada perintah yang mulia Al-Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf. Semoga dapat difahami hal ini dan tidak menjadikan suatu pertentangan di dalam hatinya, insyaallah, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, termasuk kegiatan-kegiatan di dalam rangkaian safari ini ada yang namanya bukhur. Orang jenengan boten paham sing dikelilingne wau niku wonten keluke niku wau. Ya mungkin kemenyan, ada orang mengatakan kemenyan. Apakah ini bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tapi di sebagian tempat hal ini dipermasalahkan.
Mungkin di sini ada individu-individu yang mempermasalahkan, mohon maaf, saya berikan dasar. Kenapa kok saya melakukan ini? Kegiatan ini sudah saya izinkan kepada guru saya dan beliau memberikan izin termasuk perputarkan buhur. Dasarnya ada di dalam kitab yang disusun Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki yang berjudul Al-Insanul Kamil Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di halaman 21 kalau tidak salah, di situ diceritakan ada sahabatnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tugasnya mengharumkan masjid, termasuk pengimaman ini diharumkan, yang bernama sahabat Nuaim, Abu Nuaim. Ketika Abu Nuaim mewangikan masjidnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membakar kemenyan, dibakar kemenyan itu kemudian dikelilingkan, termasuk diberhentikan di pengimaman. Mohon maaf, ketika hal tersebut merupakan melanggar daripada syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala, tentu hal itu sudah dilarang oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sudah dilarang, tapi tidak dilarang oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibiarkan. Kenapa? Karena baginda sendiri suka dengan wewangian. Oleh sebab itu kita yang ngaku umatnya, ngaku muhibbin, ngaku cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus di sini saya katakan, menurut saya harus suka dengan yang namanya wewangian. Tapi kalau aromanya berbeda-beda tidak masalah, yang penting wangi. Mungkin ada suka yang namanya misyik, mungkin ada yang suka namanya minyak wangi, mungkin sultan, oud dan lain sebagainya. Karena pewangian aroma ini banyak sekali, ada yang suka aroma melati, ada yang suka aroma ini dan itu dan sebagainya, silahkan, tapi yang penting wewangian. Ojo sampai ngaku muhibbin tapi modelnya nyuprus ini pripun? Mungkin rodok-rodok ada aromaterapi yang membangkitkan apa ya, yang ngantuk jadi melek, aromanya kurang pas, sopo iki mang yo, minyak nyonyo dan lain sebagainya. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi hal ini tidak bertentangan. Ketika ada yang menentang di sini, jawaban saya ini, saya jawab secara umum, dan mungkin nanti ada yang menentang lagi, tidak apa-apa, akan saya jelaskan terus. Sampai kapan? Ya tidak tahu. Sampai nggak ada yang nentang. Tapi tidak gak enak sing nentang, gak seru. Harus ada yang nentang. Gak cocok aku begini, silahkan. Kenapa kok yang dibaca simtu duror, kok gak dibak aja, kok gak berjanji saja dan lain sebagainya. Dulu saya pernah tanya itu soalnya. Dulu ketika saya kecil sampai saya pindah ke Madiun tahun 2009, 2008, insya Allah 2011, itu saya baca dibak mulai dari kecil. Saya baca kitab Maulid dibak. Suatu ketika beliau mengatakan kepada saya, antum sekarang waktunya baca simtut duror. Ketika saya kecil, saya mendengar simtu duror, saya katakan iki dibaani wong Arab. Dibaannya orang Arab itu simtu duror, saya mengatakan. Saya belajar membaca simtu duror. Tapi kenapa kok yang dibaca? Ya wong kita ikutnya, pakemnya, relnya ikut beliau, Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf. Insya Allah acara semacam ini selama kita lakukan ikut relnya beliau yang tanggung jawab. Ketika ada suatu kesalahan, beliau yang tanggung jawab. Kenapa? Karena kegiatan ini sudah disampaikan kepada beliau. Beb izin mau ngadakan safari maulid. Apa yang dibaca? Beliau mengatakan, antum baca simtu duror. Tapi lebih daripada itu, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Sohibul Maulid simtu duror pernah mengatakan di satu kesempatan, barang siapa yang menjadikan kitab maulidku ini sebagai wirid ini kegiatan yang dilakukan secara rutin di waktu tertentu, termasuk kita. Mungkin ada majelis-majelis di sini yang menjadikan kitab maulid ini sebagai auratnya, sebagai amaliyahnya. Habib Ali mengatakan, barang siapa yang menjadikan kitab maulidku ini sebagai wiridnya, maka akan tampak di dalam dirinya sir al-Habib, sir daripada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tampak di dalam dirinya rahasia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa rahasianya? Loh, namanya rahasia, ya saya tidak tahu. Apa tidak tahu? Ya mungkin sabarnya, mungkin sikap tawaduknya, mungkin akhlaknya dan lain sebagainya. Ketika hal itu akan menjadi di dalam dirinya, orang yang menjadikan wirid ini sirnya tampak di dalam dirinya, insya Allah keadaan kehidupan kita
akan menjadi lebih baik. Buktinya apa? Kita akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, sebagai uswah, sebagai contoh, sehingga gerak-gerik kita di dalam kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya Nabi Muhammad SAW. Cara bergaul kita, cara ibadah kita, cara sholat kita, cara ngaji kita, baca Quran dan lain sebagainya, bahkan kehidupan aktivitas, cara minum, cara makan, cara bergaul dan lain sebagainya, itu mencontoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah itu yang disampaikan oleh Habib Ali. Sirnya akan tampak di dalam diri orang tersebut yang menjadikan kitab Maulid Simtud Durar ini sebagai wirid. Ada saya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ditampakkan di dalam diri kita. Apa rahasianya Nabi Muhammad? Ditampakkan di dalam diri kita semuanya. Orang-orang yang menjadikan kitab Maulid Simtud Durar ini sebagai wirid, sebagai aurat yang dilakukan. Bisa jadi tiap minggu wiridnya, bisa jadi bulanan atau selapanan, yang saya mungkin bisa tahunan baca maulid tok ketika ada kegiatan safari semacam ini. Insya Allah ada harapan besar saya secara pribadi. Hal itu rahasianya baginda Nabi Agung Muhammad SAW ditampakkan di dalam diri kita. Maksudnya apa? Kita bisa itba' zahir wa batin kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mohon maaf, ini masih lama. Ada pengen cerita saya satu, mulai dari tempat Siti Rohmah kemarin, di tempatnya Gus Ulul, tertunda sampai sekarang. Mohon maaf, jenengan ngantuk mboten napa-napa nggih. Kula tak cerita, mosok tak peti pinten dinten niki. Mulai kapan niku Gus Ulul niku? Jumat sakniki sampai Senin, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, petang dina dadi udun mangke. Kula pengin cerita ngeten. Kadang hal ini kita alami di kehidupan kita bertetangga, di kehidupan kita bermasyarakat. Ini kejadian ini tepatnya ada di negara Mesir. Ada seorang pemuda. Pemuda ini yang ketika masuk bulan Rabiul Awal ini, beliau mengadakan jamuan makan, mengundang para tetangganya. Bahkan mohon maaf, di cerita ini diceritakan bahwa beliau ini, pemuda ini, menghabiskan hartanya untuk mengadakan kegiatan maulid, pembacaan maulid ketika datang bulan Rabiul Awal. Dintekne donyane, harta yang dimiliki dibelanjakan untuk menjamu para tamu, untuk menghormati para tamu yang datang di acara pembacaan maulid. Nah, pemuda ini gadahi tonggo. Di depan rumahnya ada pasangan suami istri, orang Yahudi. Orang Yahudi benar-benar getol memusuhi yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan hal itu tercermin sikap terhadap pemuda ini tadi. Bahkan istrinya bertanya kepada suaminya, dia merasa heran, kenapa tetangga kita yang satu ini loh, setiap saat ini yang dimaksud bulan Rabiul Awal ini, dia menghambur-hamburkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk kegiatan seperti itu, maksudnya kegiatan pembacaan maulid. Kemudian suaminya menjawab, orang itu, tetangga kita ini, ketika masuk bulan Rabiul Awal dia sangat senang, makanya hartanya dihabiskan, dan dia beranggapan di bulan ini lahirnya nabinya, dia sangat mencintai nabinya, makanya dia melakukan hal itu. Mugi-mugi sedaya takmir dari Masjid Gede Al Arifiyah rasa mahabbahnya sehingga menjamu kita merayakan pembacaan maulid seperti ini, merayakan kelahiran tasyakuran tadi dikatakan, kelahiran daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian berlalu waktu malam, ketika ngobrol orang yang selesai, suami istri Yahudi ini selesai membahas tetangganya yang menghabiskan hartanya untuk kegiatan maulid. Kemudian waktu malam dia tidur. Kemudian si istri ini bermimpi di depan rumahnya ini ramai banyak orang. Kemudian ada seseorang yang berjalan di depan, diapit oleh beberapa orang sampai ke belakang. Orang ini sangat tampan, berwibawa, sangat dihormati orang-orang yang ada
di sekitar itu. Penasaran perempuan ini tadi, istri daripada Yahudi ini penasaran. Kemudian dia bertanya kepada salah seorang daripada orang-orang yang ada di keramaian ini tadi, siapa orang yang sangat tampan, yang sangat berwibawa ini tadi, yang orang-orang sekitarnya sangat menghormatinya, ini siapa? Dijawab, beliau adalah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad waktu itu masuk ke rumahnya tetangga yang dibicarakan itu. Ketika beliau masuk, beliau mengucapkan salam, menyampaikan sukacitanya atas yang dilakukan laki-laki ini tadi. Jadi mohon maaf, orang-orang yang mengadakan perayaan maulid semacam ini, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang ketika hal itu didasari atas cinta, atas mahabbah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan seneng rayakne maulid, baginda nggih seneng ketika jenengan merayakan maulid. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian tiang putri niki wau tanglet, kula saged ngobrol kali tiang niku wau, saged mawon. Terus tiang niki wau nyelak datang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, orang ini di cerita ini menyebut nama langsung daripada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saya ceritanya saya menyebutnya dengan sebutan Rasulullah atau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini mengatakan ya Rasulullah. Kemudian Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membalikkan badannya dengan jawaban labbaik. Orang ini kaget. Anda mau menjawab panggilan saya? Dikatakan seperti, ya tentu. Kenapa? Saya ini seorang Yahudi yang memusuhi Anda, yang menghina Anda habis-habisan. Kenapa kok Anda mau menjawab panggilan saya? Apa dari jawab yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya tidak akan menjawab sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar kepada saya bahwa kamu akan mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Anda benar-benar Nabi, Anda benar-benar Nabi, Anda benar-benar yang diutus oleh Tuhan semesta alam dengan hak. Sungguh celaka orang yang tidak mengetahui pangkat panjenengan, tidak mengetahui derajat panjenengan. Sungguh celaka orang yang menghina panjenengan. Menghina, mohon maaf. Saya khawatir, mohon maaf, dulu Al-Habib Hadi mengingatkan kepada saya, kalau nyebut nama daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tambahkan kata Sayyidina. Kenapa? Beliau mengatakan sebagai bentuk penghormatan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gampang-gampang menyebut nama yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan nama. Saya khawatir apa di dalam hati kita sudah tidak punya rasa pengagungan kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau itu tidak ada rasa pengagungan, bisa turun lagi. Tidak ada etika, tidak ada tata krama kepada Nabi Muhammad SAW. Lah kalau tidak ada etika, tidak ada tata krama, bagaimana? Hati-hati ya, hati-hati. Ini nasihat dari beliau saya sampaikan kepada panjenengan. Singkat cerita, biar terlalu malam. Kemudian si wanita ini mengatakan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saksikan bahwa saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan 2 kali. Di dalam mimpinya orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika dia bangun tidur, di dalam hatinya, demi Allah, hal ini tidak akan saya ceritakan kepada suami saya. Demi Allah, besok pagi saya akan melaksanakan jamuan makan untuk orang-orang yang akan mengadakan kegiatan maulid semacam ini. Kemudian dia keluar kamar, kaget ternyata rumahnya sudah berubah. Kenapa? Dihias, ada lampu-lampu mungkin seperti ini, dihias bunga-bunga. Suaminya sibuk mempersiapkan suatu, terus ditanya sama istrinya, jenengan iki lan apa kok repot noto rumah niki, nopo niki wonten nopo, badhe wonten tamu nopo pripun kok kados ngeten niki? Apa jawab daripada suaminya?
Suaminya mengatakan kepada istrinya, istriku, saya lakukan ini karena kamu tadi malam sudah masuk Islam di hadapan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kaget istrinya, loh padahal hal ini masih barusan terjadi, saya belum memberitahukan kepada orang-orang. Kenapa kok suami saya sudah tahu? Loh jenengan semerap saking pundi? Sinten sing cerita? Perlu kamu ketahui, setelah kamu mengucapkan keislamanmu, menyatakan keislamanmu di hadapan baginda Nabi Agung Muhammad SAW, setelah itu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Suami istri Yahudi yang menentang baginda Nabi Muhammad SAW, yang menghina Nabi Muhammad SAW, tetangganya mengadakan perayaan Maulid, dapat barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah, kesawapan, barokah daripada tetangganya yang mengadakan perayaan Maulid. Saya ada harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala di lingkungan ini, Caruban terkhusus, semoga Allah jadikan keadaannya menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Antar umat Islam mohon maaf, semoga Allah tanamkan rasa cinta, rasa mahabbah kepada sesama muslim, terutama kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga kehidupan masyarakat Caruban terkhusus, kehidupan kita semuanya ditata Allah Subhanahu wa taala bibarakatil barokah daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Wasilah perayaan Maulid semacam ini insyaallah, Allahumma amin. Mohon maaf pun jam 11 pas, nyuwun agung yang pangapunten zahir wa batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.